ada beberapa kejadian. Kalau nggak salah itu di Porsea, pernah nggak dengar? Di jembatan Porsea. Iya. Kita cari selama 7 hari, ternyata dia nggak tenggelam. Ketemu lagi kita di Naposo Podcast Radio Dal FM bersama saya Farah Sibarani. Nah, ini kan udah mau menjelang akhir tahun nih teman Del. Biasanya kalau menjelang akhir tahun itu wisata-wisata yang ada di seputaran Danau Toba pasti ramai pengunjungnya. Nah, kalau namanya berlibur, kita pengennya happy-happy dong. Kita pengennya senang-senang bareng keluarga ya. Tapi ada aja kadang gitu ya kan, kasus tenggelam atau anak hilang, orang hilang, kita pasti pengen hal itu nggak terjadi. Jadi sebelum kamu berlibur di kawasan Danau Toba, kita akan kasih ke kamu kayak tips gimana caranya kita berwisata, khususnya beraktivitas di air, wisata air itu aman dan nyaman. Nah, sekarang di Naposo Podcast ini kita sudah ada di kantor Basarnas Posar Danau Toba Parapat, dan di samping saya ada Bang Herlan ya. Boleh memperkenalkan diri dulu Bang, Abang siapa gitu, karena kalau saya udah banyak yang kenal walaupun di kalangan tumbuh-tumbuhan. Oh enggak. Boleh memperkenalkan diri Bang Herlan. Oke, teman Del ya, saya Herlan dari kantor Basarnas Posar Danau Toba. Yang saat ini bertugas di Danau Toba sebagai rescuer. Oke, kalau data yang saya dapat, info yang saya dapat, Bapak Abang lah ya, biar lebih kompak kita ya. Dong. Abang ini adalah Komandan Regu Rescuer Posar Parapat. Iya, Komandan Regu untuk di lapangan. Berarti komandan juga di hati banyak orang. Iya, tapi nggak terkenal. Kalau Mbak Farah terkenal di kalangan tumbuhan, saya di Animal Planet. Oh, Animal Planet. Gitu ya. Masuk ya jokesnya ya. Nah, kita pengen tahu nih, aku sendiri dan banyak orang pengen tahu apa sih sebenarnya Basarnas itu. Ya, mungkin banyak orang yang belum tahu. Boleh mungkin dijelaskan sedikit, Bang? Oke. Jadi gini teman Del, Basarnas itu sudah hadir saat ini, di tahun ini Basarnas itu sudah berumur setengah abad. Wow. Jadi sudah setengah abad. Namun masyarakat kan banyak yang mengetahui Basarnas ini baru eksis belakangan. Belakangan ini. Ya. Okay. Jadi ya karena di tahun 2004 lalu ya, waktu kejadian tsunami besar. Iya, di Aceh. Nah, di Aceh. Dulu waktu itu kita masih bergabung sama Departemen Perhubungan. Nah, itu kenapa Basarnas belum banyak terekspos. Tapi tim SAR sudah ada dari awal tuh udah ada. Tapi Basarnas itu sebenarnya hadir untuk Indonesia tuh dari tahun 72, sudah 50 tahun. Wow, sudah 50 tahun. Jadi awalnya Basarnas itu secara undang-undang diadakan untuk penyelamatan di kecelakaan kapal atau kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran dan penerbangan seperti itu. Nah, karena mungkin spesifikasi dari tim rescue di Basarnas itu memiliki kemampuan untuk menolong di berbagai medan, maka ya untuk orang hilang di hutan, ya tersesat di hutan, tenggelam dan lain-lain itu kita kerjakan juga misi itu gitu kan. Itu adalah tugas dari Basarnas. Nah, kaitannya dengan tsunami, setelah tsunami waktu itu kan cukup mega trust itu, kejadian besar, bencana sangat besar itu ya. Internasional bahkan ya kan, sekian ratus ribu jiwa di situ. Jadi waktu itu Basarnas hadir dengan personil yang terbatas. Jadi setelah itu mungkin pemerintah memikirkan bagaimana untuk mengakomodir kejadian seperti itu, tim penyelamatnya diperbanyak gitu kan ya. SDM-nya, kualitasnya, semuanya, armadanya, alutnya. Jadi setelah itu mungkin saya rasa seperti itu. Udah pada tahu ya teman Del, Basarnas itu apa, tugasnya apa, sejarahnya seperti apa. Nah, kalau aku sendiri kepo nih, kalau Bang Herlan sendiri itu menekuni profesi ini udah berapa lama, udah dari tahun berapa gitu?
Kalau saya sendiri bergabung di Basarnas itu dari tahun 2009 ya, TMT, tahun masa tugas saya 2009 sebagai ASN di Basarnas. Jadi dari 2009 itu saya masuk bergabung di UPT Kantor SAR Medan. Dari Medan. Ya, bergabung sebagai formasi rescuer. Nah, setelah itu Kepala Basarnas waktu itu dijabat oleh Pak Brigjen Marinir Alvan Barudin, Pak Alvan Barudin, yeah. Pak Alvan. Jadi beliau mencoba untuk lebih meningkatkan SDM rescuer, maka rescuer dari seluruh Indonesia itu diseleksi untuk ditempatkan dan diberikan pelatihan lebih expert lagi, lebih banyak lagi kemampuannya. Jadi pencarian nggak hanya di tempat-tempat yang mungkin bedanya yang sangat sulit tadi itu diberikan pelatihan khusus seperti pelatihan terjun, pelatihan diving dan lain-lain ya. Jadi setelah tergabung di situ kita diberikan kemampuan yang lebih tadi. Di pasukan tadi itu dinamakan BSG namanya tuh Basarnas. Jadi Basarnas Special Group. Nah, jadi 2013 saya bergabung di BSG tadi selama 4 tahun mungkin ya. Jadi menimba ilmu di sana ya. Nah, setelah itu saya kembali ke UPT Kantor SAR Medan. Nah, jadi sejak tahun 2018 setelah kejadian yang kita mungkin teman Del masih ingat semuanya ya. KM Sinar Bangun. Oh ya, nah, betul. Jadi mungkin karena kejadian-kejadian tersebut saya tertarik gitu kan untuk tugas di tempat ini di Danau Toba yang wilayah kerjanya cukup luas. Maka saya putuskan untuk bergabung di sini. Bergabung di sini. Iya. Dari sekian banyak profesi gitu ya. Kenapa Bang Herlan itu memilih profesi ini gitu? Apakah karena pengen nambah pahala karena kan tugasnya menolong banyak orang, atau karena duitnya banyak tuh? Semua orang pasti suka duit ya. Realistis ya Bang. Iya, realistis mana gak ada orang suka duit. Jadi mungkin lebih ke ini ya, minat, terus juga panggilan juga, terus memang dari awal sejak saya sebelum bergabung di Basarnas, saya suka kegiatan outdoor. Jadi suka kegiatan yang berbau lapangan, gitu kan. Ya, seperti diving, seperti climbing, begitu kan. Nah, terus di kegiatan-kegiatan seperti itu kan banyak cabangnya kan. Ada cabang atlet, cabang ini segala macam. Kemudian saya pikir banyak insiden yang terjadi di kegiatan outdoor seperti itu. Setelah itu beberapa kali ikut tergabung dalam operasi SAR, seperti ada waktu itu turis asal Austria hilang di Gunung Sibayak gitu kan. Maka sejak itu kita berinteraksi dengan teman-teman di Basarnas. Kita coba saya dapatkan informasi ternyata ngebikin saya tertarik. Nah, jadi kita tes, kita coba prosesnya. Nah, setelah lulus seleksi barulah tergabung di sini. Tergabung menjadi anggota Basarnas. Kalau gitu, pahala mungkin tuh bonus ya. Pahala bonus ya. Tapi kalau malaikat nyatat kayaknya udah banyak banget. Lebih banyak dosanya apa mungkin gitu. Ya? Jangan jujur-jujur banget. Nah, kalau yang kita tahu tadi seperti penjelasan dari Bang Herlan sendiri itu kan pasti udah banyak menolong korban, baik yang selamat bahkan mungkin yang sudah menjadi udah korban kayak udah meninggal. Nah, pasti sudah sering nih bersentuhan, aku gemeter nih. Bersentuhan sama yang namanya kayak kita lihat di foto-foto ini ya, sama mayat, sama jenazah gitu ya kan. Pernah punya pengalaman nggak sih? Kalau aku dalam benak aku nih ya teman Del, dalam pikiran aku kadang apalagi yang korban tenggelam itu kan bentukan maaf gitu ya, jauh-jauh amit-amit, bentukan tubuhnya itu kan sudah kayak seperti yang nggak kayak kita biasa nggak normal lagi gitu ya kan. Kalau aku sendiri pasti kebawa mimpi 7 hari 7 malam gitu, bahkan seumur hidup ada traumanya yang kayak gitu. Nah, kalau dari Bang Herlan sendiri punya nggak sih pengalaman yang seperti itu pas melihat jenazah, ada yang jenazah seperti ini yang membuat Bang Herlan itu sendiri kayak aduh kebayang-bayang nggak bisa tidur gitu, punya pengalaman kayak gitu nggak? Mungkin kalau semua orang pasti ngalamin hal seperti itu ya, yang kayak Mbak Paras tadi bilang, Mbak Paras tadi bilang, sorry, Mbak Paras. Jadi pertama kali untuk pengalaman pertama pastinya kita
ya begitu, ada rasa trauma seperti itu. Iya. Cuman dengan proses ya, karena dan ini memang sudah tugas. Dan panggilan itu tadi ya. Bukan hanya panggilan, memang ini juga jatuhnya sudah tanggung jawab. Jadi negara menghadirkan Basarnas, ya kita tergabung di sini, ya dikasih tugas pokok yang memang nggak bisa kita elakkan, gitu kan. Jadi misalnya di hari pertama pengalaman saya ketemu dengan hal seperti itu. Saya kan harus berpikir nanti kemudian kan bakal ada lagi. Ya. Nah, maka karena motivasi itu tadi mungkin jadinya ya udah cepat kita bisa obati sendiri gitu kan. Nah, kalau jenazah dengan bentuk rupa yang kita bilang maaf cakap sudah rusak ya, jenazah pastinya ya, apalagi yang sudah berhari-hari gitu ya, kayak kejadian beberapa bencana yang sudah kita tangani, atau kejadian Air Asia, ingat tidak? Yang waktu di Pangkalan Bun itu. Nah, yang seperti itu gitu ya, yang sudah lama terpendam di dalam laut gitu kan ya, kita bawa jenazah itu keluar, kita evakuasi, sudah bentuknya sudah bukan fisik manusia normal lagi. Ya udah terpotong, udah apa segala macam gitu kan. Ya itu memang harus kita hadapi gitu. Karena kalau hari ini kita sudah berhasil menyelesaikan misi itu, pasti nanti akan ada lagi. Nah, jadi ya udah kita ada lagi aja. Dan berhasil lagi gitu ya. Keberhasilan itu ditentukan mungkin, maksudnya berhasil ke diri berhasil sendiri. Ke diri sendiri, iya, lebih ke mampu situ. Melewati itu. Gitu. Melewati itu. Ya, karena gini, kembalinya kita kalau melihat itu pastinya ya semua orang ada trauma ya. Dan saya lebih ke ini untuk jadi support buat saya. Ya, jadi kalau misalnya kita udah maksimal menyelesaikan misi itu tadi, mudah-mudahan ada feedback baik buat kita gitu aja sih. Iya, pastinya ya. Tapi kalau misalnya habis tugas kayak gitu, ya, ada ritual khusus nggak gitu? Sebelum dan sesudah kita pasti berdoa. Mbak Paras. Ya itu memang nggak bisa kita lewatkan. Ya karena kita ada di tempat yang sebenarnya Basarnas ini cukup ini ya, kita nggak tahu ya iseng atau apa ya. Bukan iseng ya, tapi itu tadi tanggung jawab ya. Karena begini, sudah pasti kalau korban itu terjebak di satu medan yang ngebuat dia tuh harus dievakuasi dengan penanganan skill yang khusus gitu kan. Itu kan sudah berbahaya. Contoh terambang di laut kah, atau dia jatuh ke dalam jurang ya kan, segala macam. Itu kan sudah bahaya. Maka Basarnas itu harus mempertanggungjawabkan 2 nyawa. Katakan korban yang kita bakalan evakuasi, kita tolong itu dia masih hidup ya. Kita berharap semua panggilan itu korban masih hidup. Selalu seperti itu kita harapannya. Nah, pada saat kita masuk ke dalam katakan jurang tadi ya, kita jangkau ke sana, maka 2 nyawa tadi ya termasuk nyawanya sendiri. Betul. Jadi itu yang memang ya, jadi memang persiapan buat kita tuh harus matang, nggak hanya persiapan dengan kita terus meningkatkan kapasitas kita untuk nolong, ya berdoa itu tadi memang harus nggak lepas. Tetap itu harus. Aduh, kalau ritual lain nggak ada ya. Ritual lain nggak ada ya. Mandi 7 rupa nggak perlu mungkin, gitu ya. Itu mungkin sama bapak yang sulap merah itu ya. Nah, itu tadi kalau kita ngomongin soal ritual gitu ya. Ritualnya itu yang pasti berdoa. Pastinya itu ya. Nah, kalau kayak tadi bilang, kalau mau menolong itu ya kan, kita pengen semua selamat. Ya, harapannya kan? Seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, jadi kalau korban yang paling banyak lah ya, gitu. Aku sampai speechless loh mau ngomong apa di Andel. Karena baru-baru ini kita tahu ada kasus tenggelam di Pantai Pasir Putih yang ada di Porsea. Iya, di Parparean. Di Parparean, iya. Tepatnya di Parparean, teman Andel. Nah, kalau ini bukan kali pertama kejadian, bahkan bisa kita bilang di tahun 2022 ini sudah terjadi beberapa kejadian seperti ini atau kasus seperti ini. Nah, kalau dari tim Basarnas sendiri punya data nggak kira-kira sepanjang tahun 2022 ini sudah berapa banyak kejadian gitu tenggelam? 2022. Kalau saya mundur ke 1 tahun ke belakangnya boleh ya? Iya. Nah, jadi kita include-kan, kita compare ya. Karena saya bergabungnya di sini 2021. Iya. Ya, di Juli. Ya, jadi saya rasa setahun itu cukup intens. Kejadian itu kalau Basarnas tangani itu lebih ke musibah orang hilang
orang hanyut, sorry. Hanyut, oke. Kondisi membahayakan manusia di perairan Danau Toba itu sering terjadi. Ya. Saya rasa kalau kita persentasekan 60% itu ya di situ. Rata-rata tenggelam di situ. Rata-rata tenggelam. Selain daripada itu ada yang kecelakaan mobil jatuh di jurang. Karena wilayah tugas kita kan cukup luas ini. Iya. Jadi kita menangani bukan hanya kecelakaan yang khususnya tenggelam di Danau Toba saja. Iya, paham. Nah, kemarin kayak ada orang hilang di hutan ya. Iya, tersesat gitu ya. Saya lupa namanya ya. Pokoknya umurnya 74 tahun. Oke. Di perbukitan di daerah Kabupaten Humbang Hasudutan. Nah, namanya itu Dolok Pinapan. Nah, itu. Oke. Sampai di 7 hari SOP kita pencarian itu kita belum berhasil menemukan si bapak itu tadi. Nah, namun kita kembali lagi ke yang di pertarian kemarin, data kemarin juga ya. Ya cukup sering, cukup intens. Oke, kalau perbandingannya apakah 2021 dibandingkan 2021 2022? Kita yang ke 2022-nya aja lah yang masih ingat, masih fresh sama saya ya. Dalam setahun itu. Saya rasa ada lebih 7 kali lah. Oke. Karena kita gini, yang kita tangani, seingat saya yang kita tangani itu 5 operasi SAR. Yang ada di Danau Toba. Ya, termasuk di Tanah Ponggol kemarin, di Pakodian. Ya, yang kemarin ya ada orang yang sedang berlibur camping di daerah situ ya. Terus yang kemarin di Parparean gitu. Yang setelah tahun baru juga masih fresh diingat ada tahun juga baru lagi 2022 di pantai apa? Di Sunset Beach ya. Iya, Sunset Beach. Iya, itu yang anak-anak sampai berapa korbannya? Iya, gitu. Jadi cukup intens benar kan. Cukup banyak yang kita tangani. Jadi kalau menurut analisis dari Bang Herlan sendiri nih, kenapa sih bisa terjadi gitu? Sampai beberapa kali gitu ya, nggak sekali 2 kali gitu. Itu dia sebenarnya tujuan kita. Basarnas memang seperti gini ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang Basarnas ini seharusnya masyarakat tuh nggak suka kalau kita tuh datang ke suatu tempat. Dan memang harusnya kita ditugaskan ke sana. Iya. Udah pasti kalau kita tugas ke sana ada orang yang berduka. Iya. Kan itu dulu kan. Iya. Seperti kayak pemadam kebakaran teman-teman kita yang lain kan gitu. Kalau mereka dipanggil tugas pastinya ada yang berduka. Ya seperti saya juga, apa sanggup gitu. Saya sudah lebih dari 10 tahun gitu ya, Mbak Paras. Jadi kalau kecelakaan yang terjadi itu karena hal sepele itu saya kadang suka, sedih, kenapa seperti ini, kenapa gitu kan. Selanjutnya kan kita evaluasi, kita kan juga bersinergi dengan instansi lain, dengan yang mempunyai tanggung jawab terhadap katakan korban-korban yang tenggelam ini gitu kan, di suatu tempat yang ada kaitannya dengan wisata apakah gitu kan. Nah, kejadian seperti ini penyebabnya bervariasi ya. Ada yang mungkin karena sekilas cuman hanya sepele aja sih. Dia kira Danau Toba itu yang dia masuk kayak yang di Pakodian kemarin. Pendeknya dia kira dangkal, ternyata saya kemarin evakuasi jenazah beliau itu dari kedalaman 40 meter dari dasar Danau Toba. Tahu nggak Mbak Faras? 40 meter asli 40 meter. Dan kesulitannya kalau teman-teman semua tahu ya, teman Del mungkin ada yang penyelam. Nah, pasti penyelam itu kalau udah nyelam di kedalaman segitu, apalagi kalau khususnya wilayah Danau Toba ini, perairan Danau Toba yang permukaannya saja ada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Jadi tekanan atmosfernya itu sudah lebih tinggi. Jadi lebih dari 1. Jadi bahayanya tadi kan lebih ini kan. Nah, di kondisi-kondisi yang saya tangani itu tadi, ya kita ambil kasus yang contoh di Pakodian, yang dia kira dangkal tadi itu, ya karena ada di permukaannya itu ada batu muncul gitu kan. Nah dia nggak tahu di bawah permukaannya itu batu semua. Dia vertikal begini. Dan itu saya rasa sih dapat jenazah beliau itu kondisinya mungkin beruntung ya Mbak Farasa. Karena kan itu kan cukup dalam dan arealnya luas gitu kan. Nah kita juga dibantu alat untuk pendeteksi mencari korban di dasar Danau Toba ini, namanya Aqua Eye ya. Ini fungsinya apa nih? Fungsinya ini kita cari titik
titik pada saat kita jelam gitu kan. Cara kerjanya? Kita scan. Ini dengan cara kerjanya ini dengan apa? Dengan konsep AI. Jadi artificial intelligence ya, dengan sonar juga. Ya, jadi setelah kita scan 360 derajat ya, harapannya nanti di sini dia munculin ada titik sinyal kayak gitu. Nah, jadi titik gitu kan, berapa titik itu nanti kita coba cek ya. Harapannya benar-benar akurat gitu kan. Nah, namun yang waktu di Pakodian kemarin itu tadi salah satunya keberuntungan dan mungkin juga bantuan alat yang sudah disediakan oleh Basarnas juga ya untuk memudahkan kita dalam proses pencarian tadi. Kita temukan titiknya di sini, kita scan, baru kita evakuasi. Coba Mbak Paras bayangin ya, kalau kita nyari di ruangan, nggak usah di ruangan ya, atau gelap gitu, di hutan kayak kita pengalaman di hutan itu udah sulit. Nah kalau di danau itu kan jangkauan penglihatan terbatas gitu kan, belum lagi banyak kondisi-kondisi yang memperparah atau menyulitkan kita di si penyelam atau si rescuer di bawah. Dinginnya belum lagi kan suhunya. Betul. Karena semakin ke bawah tekanan dan lain-lain ya. Makanya, nah kalau informasi si korban kemarin itu tadi mungkin bercanda ya, berenang, candaan membawa maut. Padahal, nah, kalau masyarakat di sana mungkin harapannya si penyedia wisata tempat itu menyediakan himbauan, ya menyediakan tanda sign gitu kan, atau Lampung. Mereka pikir itu belum disediakan, tapi kita boleh cek sama-sama. Ada yang punya warung atau yang mempunyai tempat di situ, pelaku wisata di sana ya, dia sudah menyediakan itu ada ban yang bisa disewa. Paling berapa sih Mbak Paras? Ya nggak sih? Sekedar cuman nggak mau pakai alat pengaman dia di Danau Toba itu tadi, di danau itu tadi dia beraktivitas di air. Paling berapa? Ya udah. Jadi pada saat kondisi emergency tadi nggak ada yang, ya gitulah. Saya gimana ya, nggak bisa disalahkan, yang namanya itu musibah. Ya, mungkin itu takdir kah atau mungkin apa? Tapi sebenarnya ada mitigasi sebelum itu. Persiapan sebelum kita menghadapi itu. Betul. Intinya nggak boleh sepele ya, Bang Herlan. Iya, nggak boleh sepele. Nah, tapi kalau kita berkaca lagi nih ya kan, hampir semua kasus hanyut atau tenggelam di perairan Danau Toba itu di spot-spot atau titik-titik tempat wisata di Danau Toba. Kita tahu banyak sekali spot, terutama pantai-pantai yang ada di seputaran Danau Toba gitu ya. Jadi kalau menurut Bang Herlan sendiri gitu, selain dari para pengunjung yang harus sebenarnya mengedukasi diri sendiri, ada persiapan gitu, kira-kira pelaku wisata yang ada di seputaran Danau Toba ada nggak sih yang perlu juga hal yang mereka lakukan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi? Karena kita melihat dan mengingat kalau kejadian-kejadian itu hampir di setiap tempat wisata, ya kan? Iya, hampir ya. Hampir di setiap wisata. Kalau kita katakan dalam setahun itu ada 5-10 kasus, saya rasa itu sedang berlibur, sedang berwisata gitu. Itu efeknya kemana-mana loh. Apalagi kan Danau Toba ini dipersiapkan bagi pemerintah itu untuk destinasi pendongkrak internasional, internasional, super prioritas dari 7 kawasan. Ya. Kita pengennya image untuk tempat kawasan kita ini tadi dengan image yang nyaman, harusnya aman, kan positif gitu kan. Jangan sampai ada rangkuman-rangkuman cerita miring ya. Gak ada sebenarnya, saya gini ya, karena saya sendiri sebagai pelaku yang berkaitan langsung dengan kejadian-kejadian seperti itu, saya rasa kita kesampingkan dulu penyebabnya itu karena hal-hal yang tabu ya, dalam artian mistis. Nah, itu saya kurang kurang setuju karena gimana? Lebih ke coba tarik diri, kita lihat diri sendiri dulu ya. Karena ini kan air, danau ini kan hamparan air luas loh. Kita lihat coba, apalagi air tawar gitu kan. Nah, jadi bikin ketertarikan kita untuk beraktivitas berenang kah atau apakah di sana tuh jadi semakin semakin tinggi. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas di sana kan ada persiapan-persiapan yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh ya, kita lihat kapasitas kita sudah maksimal, sudah cukup nggak berenangnya, terus kondisinya dalam kondisi fit apa belum, terus untuk pelaku wisatanya gitu kan. Nah, kita jangan dulu salahkan orang lain
Ya. Nah ini mungkin saya menyampaikan untuk teman Del atau siapapun pemirsa yang mungkin calon yang akan berwisata di sana, iya. kan gitu. Memang saya juga nggak tahan gitu ngelihat air yang jernih, ya, pengen jernih. langsung nyemplung Pasti pengen aja, nyemplung segala macam. Iya. Bahkan Karena saya, air danau itu kan kayak kita lihat tenang gitu ya, nggak apa-apa, aman. bahkan saya gitu. sendiri gitu kan, yang tinggalnya sekarang depan saya ini udah Danau Toba, selalu pengennya tuh berenang aja, ya karena memang masih asri gitu kan. Ya itu tadi persiapannya, gitu kan, persiapannya. Terus kalau berenang, kalau melakukan aktivitas kayak berenang tadi itu ya jangan sendirian, seminimal tuh ada temen gitu kan. Nah mungkin kalau ke pelaku wisatanya, kalau kayak alat-alat seperti ini nih, ring buoy, ya kan mereka tuh ada menyediakan alat apung gitu ya, PFD. Jadi seperti tali, sesimpel didekatin lebih ke dekat pantai. Ya. Peralatan tadi, ban tadi, pelampung tadi. Ya, jadi kayak kemarin yang kejadian di Pakodian yang dan di Parparean gitu kan, saya lihat, kita kan sama-sama menyaksikan kemarin ya. Memang disediakan ban, cuman dia kan posisinya agak jauh, lebih di dalam. Kenapa nggak lebih dekat? Dipersiapkan lebih dekat di pantai. Mungkin ada pelaku wisata yang sudah melakukan itu. Cuman ya kita koreksi yang baru kejadian ini tadi aja lah. Ya alat-alat itu tadi lebih ke dalam. Supaya juga pelaku-pelaku wisata semakin siap ya, supaya nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Meminimalisir tepatnya, karena kita tahu kok yang namanya musibah, siapa sih yang pengen gitu ya Bang ya. Jadi kalau misalnya nih kita lagi berwisata ke suatu tempat gitu, terus kita ngelihat nih ada korban tenggelam atau apa namanya hanyut gitu, minta pertolongan. Kira-kira kita yang orang awam ini bolehkah langsung terjun nolong dengan modal tahu berenang? Itu bisa nggak kira-kira dengan kita tahu kawasan Danau Toba gitu ya, air Danau Toba itu sangat berbeda dengan kolam. Kalau misalnya kolam kita tahu berenang, ada yang tenggelam kita tolong, mungkin agak berani gitu ya. Tapi ini danau, kita nggak tahu kedalamannya berapa meter, udah berapa ini gitu. Boleh nggak? Gitu. Nah begini Mbak Paras, kita universalkan aja lah. Nggak ada pembedaan antara ini air Danau Toba, ini laut, ini kolam. Yang namanya air ya tetap air. Ya kan gitu. Dan kita kan semua udah tahu pasti air itu bukan media kita. Nah, kalau Mbak Paras tadi sampaikan cuma hanya dia memiliki modal bisa berenang. Modal hanya karena dia bahkan atlet pun katakan. Kalau dia persiapan cuma hanya mengetahui teknik berenang, namun tidak mengetahui teknik penyelamatan, maka akan berbahaya untuk si perenang sendiri itu tadi, perenang ya, bukan penolong. Karena kalau penolong itu spesifikasinya kan pasti sudah ada pengetahuan yang khusus tadi yang berkaitan tentang berenang. Karena beberapa kejadian yang sudah pernah saya tangani, yang tadinya satu kasus yang hampir tenggelam, dan tenggelamlah dia. Temennya yang melihat, karena itu tadi dia prepare, dia rasa saya bisa berenang. Dia jangkau langsung. Ya. Alhasil dua-duanya ikut tenggelam. Dilihat lagi sama pamannya, ngikut lagi, tolong lagi. Sampai 4 korban kejadian yang berunut seperti itu pernah terjadi itu. Betul, saya masih ingat, masih fresh di ingatan saya. Masih ingat teman-teman. Penolong yang akhirnya ikut menjadi korban. Calon penolong, dia belum calon penolong. Iya betul. Ujungnya bukan jadi calon penolong, jadi calon korban juga. Jadi memang benar-benar sesimpel nih. Saya punya alat juga nih. Boleh dijelasin. Ini mungkin kantung apa sih ya? Iya. Bisa simpel, cuman hanya tali loh. Kirain tadi tempat bontot. Bukan. Mau saya makan gitu. Iya, kalau kita lapar kita buka. Jadi Mbak Paras ini ya. Ini nih tali. Nah, jadi tali dimasukin dalam kantong. Jadi pada saat kita lihat ada yang situasinya darurat ya, emergency. Tinggal kita lempar seperti ini. Ini tali orang Basarnas, milik Basarnas. Belum tentu ada di lokasi wisata. Apakah ini harus nantinya akan ada di lokasi wisata, atau tali biasa aja kita kasih pemberat, kita lempar, bolehkah? Boleh, mungkin ya, boleh. Untuk pertolongan pertama mungkin seperti itu ya. Jadi gini, Mbak Paras, sesimpel kita memberikan tali, ya. Jadi gini, kondisi kita berenang, kita mengalami kram kah atau apakah yang memang bakalan nanti situasinya nanti bakalan
kita tuh tenggelam, katakan begitu ya Iya. ceritanya. Kita kan panik nih. Betul. Ya, kondisi alami yang kita alami, yang kita rasakan itu adalah kita ingin Menghirup kepala kita udara. tuh rongga pernapasan kita tuh tetap kita bisa bernapas Menghirup gitu, udara, iya. menghirup udara. Nah pada saat si calon penolong datang, Iya. yang paling pertama si Dia lakukan. orang yang datang ini, si korban yang awal tadi dia kira ini adalah pelampung, ya tidak? Oke. Iya kan? Karena panik ya. Iya karena panik. Iya. Karena banyak kejadian ya udah itu jadi pijakan. Ya jadi pijakan, dia semua ditenggelamin. Betul, betul. Maka sekali. kedua-duanya jadi orangnya panik. Nah kalau di kondisi tertentu yang kalau itu kita kita pelajari dalam pendidikan kita. Nah kalau memang ada korban seperti itu dalam keadaan panik, emergensi seperti itu kita jangkau. Kalau memang dia memang harus dijangkau ke korban tadi yang panik, itu harus kita buat nggak sadar. Mau kita pukul kah? Mau kita memang cara paling efektif itu dipukul sampai dia pingsan. Baru kita bawa dia ke pinggir. Seperti itu sebenarnya penanganan yang memang sudah dilatih ya kita untuk orang dari Basarnas yang expertnya harus seperti itu. Oke. Nah tapi kalau memang kita nggak bisa, belum mengetahui teknik itu, ya simpel melempar tali. Oke. Atau jangkau dengan alat-alat yang paling simpel, bambu yang panjang kah? Bilah kayu yang Bilah panjang. kayu atau nih melempar ring boy atau ini ban seperti itu. Oke. Jadi usahakan jangan kita langsung berhadapan. Kalau kita nggak mempunyai pengalaman tadi Oke. itu tadi ujungnya jadi dua korban. Betul. Jadi jangan sesekali mencoba langsung menolong walaupun kamu tahu berenang teman Del, Iya, karena begitu, teman Del. beda berenang, kamu tahu berenang sama teknik penyelamatan menolong tadi. Iya. Iya betul. Jadi, aduh, banyak lagi yang pengen saya tanya nih, Bang Herlan. Kan kalau misalnya udah nih kita balik lagi ke kejadian ini, Iya. seandainya nih gitu ya kan, korban tenggelam ini berhasil kita bawa ke darat. Oke, boleh nggak lagi-lagi orang awam seperti saya, seperti kita, seperti teman Del itu melakukan pertolongan pertama dengan apa namanya? CPR. Apakah boleh orang awam seperti misalnya tadi kayak Bang Herlan udah kasih bocoran sedikit cara melakukannya? Apakah hanya dengan ilmu yang sedikit itu saya sudah boleh langsung mempraktekkan ya? Atau belajar dari YouTube, lihat-lihat YouTube, oh gini caranya langsung dipraktekin, boleh nggak gitu? Ya di kondisi darurat seperti itu pasti kita kembali lagi saya coba jadi orang awamnya. Oke. Pasti upaya apapun kita laksanakan, Dilakukan, kita iya. lakukan. Mungkin secara hukum ya nggak ada masalah, namanya kita upaya untuk menolong gitu. Namun efektivitasnya CPR itu dilakukan kalau tidak memiliki pengalaman dan pelatihan khusus, ada resiko di situ ya, karena penekanan jantung yang dilakukan untuk bermaksud untuk mengalirkan lagi pernapasannya tadi ya, iya, oke. udaranya lagi tadi ya, itu tuh resikonya tadi kalau penekanannya terlalu kuat tadi bisa patah rusuknya, Oke, kan betul. gitu kan. Ya. Nah kalau nggak tahu tekniknya juga nggak ngefek. Betul, nggak Nah bermanfaat kan gitu ya. Nah tapi nggak ada masalah. Kalau misalnya kita jadi orang awam gitu kan, kita pernah melihat ya triknya kalau Iya. atau di film Baywatch kan Di ada film, gitu iya, ya. nah, di YouTube gitu caranya. Di YouTube kah, di apa gitu kan. Ya selama di kondisi itu penolong atau lifeguard yang di sekitar pantai itu belum ada, ya gak ada Iya. masalah kita lakukan. Nah yang paling simpel itu kita lakukan di kondisi dia dibaringkan, terus di posisi miring. Dimiringkan, kiri kanan Di kiri atau di kanan nggak ada masalah. nggak masalah, oke. Ya karena itu di posisi yang paling nyaman sebenarnya manusia dalam keadaan itu. Iya, saat Dalam air. kondisi miring tadi, ya paling santai itu dalam kondisi miring. Ya, jadi ya harapannya sumbatan yang masuk ke rongga pernapasan dia tadi itu bisa keluar. Oke. Iya. Jadi Seperti itu, intinya Mbak yang Paras. paling benar itu adalah kalau misalnya melakukan penyelamatan itu udah paling benar ini nelpon atau menghubungi Basarnas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada kejadian di tempat wisata atau lokasi wisata di pantai-pantai yang ada di Danau Toba, karena sebentar lagi kita tahu high season gitu, libur akhir tahun, pasti banyak sekali pengunjung dari mana-mana gitu ya. Kira-kira kalau misalnya jauh-jauh deh, amit-amit gitu ya, ada Janganlah. kejadian seperti ini, kira-kira kita itu
kita orang awam ini atau para pengunjung ini hubungi Basarnas itu kemana? Ada nggak nomornya atau yang lebih efektif, lebih cepat itu hubungin itu kemana sih gitu? Ada emergency call kita. Kalau di ambulans itu 118 ya. Iya. Nah, kalau di Basarnas itu 115 teman Del. 115. Iya, 115 emergency Dicatat call. dan diingat nih teman Del, 115 ya. Basarnas emergency call. Oke. Iya. Itu kalau kita hubungi 115 langsung cepet langsung Iya, nyampe itu gitu tuh 24 ya. hours itu. Oke. Tapi lebih efektifnya seperti ini. Kalau di suatu kejadian itu, ya katakan ini di tempat wisata ya. Iya. Kalau di tempat wisata berarti kan ramai. Di sana ada perangkat desa juga. Iya. Kan. Ya disampaikan ke perangkat desa. Nanti perangkat desa sudah pasti ngubungin ke kita, ya. Atau pihak kepolisian atau TNI yang ada di sana, nggak ada masalah. Mana dulu yang lebih cepat gitu, iya? Iya. Yang lebih utama gitu ya. Karena begini saya sampaikan nih Mbak Paras, ada beberapa kejadian. Kalau nggak salah itu di Porsea, pernah nggak dengar? Di jembatan Porsea. Iya. Kita cari selama 7 hari, ternyata dia nggak tenggelam. Ternyata? Dia lagi healing ke istri mudanya. Iya, ingat aja. Aku dikembalikan lagi dengan ingatan itu. Ini kenapa saya sampaikan? Karena ini bukan sekali 2 kali. Jadi gimana ya? Kita dapat laporan dari masyarakat, gitu kan, bahwa ada terjadi tenggelam begini. Atau hilang. Tadinya dia pergi mancing, ternyata kita mancing yang lain. Gitu ya. Iya, mancing keributan rupanya orang ini. Ini bukan sekali Mbak Paras. Iya. Nah ini saya sampaikan gini ya. Jadi secara prosedur telepon 115 dikonfirm nanti kan si pihak operator nanti menanyakan bagaimana kronologinya, ada siapa di sana, penanggung jawabnya siapa, kapan gitu ya, kapan kejadian segala macam. Nah yang paling saya garis bawah penanggung jawabnya ini siapa. Nah maka untuk lebih ngebikin kita tuh A1 informasi tadi dan memang harus menggerakkan kita dari kantor, ya unsur dari perangkat desa tuh memang harus mendampingi. Sebenarnya nggak harus cuman menguatkan, nah, seperti itu, ya. Agar kita tadi tuh nggak sia-sia seperti yang di Porsche. Kita cari dengan maksimal, ya kan, total dia lagi healing. Aduh, dikira tenggelam di di danau, ternyata tenggelam di lautan cinta. Itu dia. Itu kondisi gimana ya Mbak Paras? Mbak bayangin ya, kita udah persiapan matang segala macam, negara juga. Tapi di satu sisi juga senang karena ternyata tidak ada korban tenggelam. Iya, harapannya memang kita jangan sampai itu, tapi kan jangan sampai gini lah. Disia-siain yang bukan disia-siain, jangan sampai jadi ajang dimanfaati hal-hal yang diprank gitu, jangan sampai gitu. Karena ini institusi gitu ya kan, bukan kita institusinya nggak ada masalah segala macam, tapi kan banyak yang kita keluarkan di situ. Betul. Dan jangan sampai mengasih contoh juga untuk yang lain ya. Jangan sampai betul. Atau mungkin dia mau mencairkan dari asuransi, jangan sampai. Aduh, jangan sampai ke situlah kita bahas ya, kita takut. Iya. Betul. Cuman ini kita sampaikan karena kita memang perlu garis bawahi gitu ya. Kejadian ini kalau di Danau Toba ini bukan sekali atau 2 kali. Ya. Seperti itu. Seperti itu, teman dia. Jadi mungkin yang mungkin begini, si korbannya tadi mungkin itu tadi. Dia ngambil keputusan seperti itu ya mungkin nggak tahu kita kondisi apa gitu kan. Mungkin ini cara yang paling mudah, dia bilang gitu kan. Nah keluarganya yang mengetahui, dia pikir itu tadi tenggelam. Ya kan itu kan bersedih semuanya gitu kan. Betul. Terus banyak di situ yang terlibat seperti pihak-pihak dari pemerintah segala macam, dan di situ mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, waktu dan lain-lain. Itu jangan sampai sia-sia tenaga. Itu yang perlu kita sampaikan mungkin. Betul. Tapi pasti udah banyak nih korban tenggelam yang pernah dibantu, ditolong, baik yang selamat masih hidup ataupun yang udah tinggal ini ya jasad gitu. Iya. Tapi aku tahu nih ada satu hal. Apa gitu? Basarnas itu pernah atau hampir semua Basarnas tidak bisa menolong korban tenggelam yang satu ini. Apa itu?
Matahari yang tenggelam, nggak bisa ditolong Itu kan? nggak bisa. Oh, nggak bisa. Maaf, biar agak cair aja suasana. Itu nggak bisa ya? Matahari yang Nggak gitu tenggelam. konsepnya. Basarnas nggak bisa gitu ya? Itu anak-anak kopi senja mungkin bisa nolong. Gitu. Wah, anak senja sekali ternyata Bang Herlan ini. Oke, back to topic nih Bang Herlan. Iya, Ini gimana? lagi musim pancaroba gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin akan berkunjung berwisata di kawasan Danau Toba, kira-kira dari Bang Herlan atau dari Basarnas sendiri punya tips aman gitu, tips keamanan nggak sih untuk teman-teman yang mungkin akan berwisata di Danau Toba? Ya kembali lagi ya, tips amannya adalah lihat diri sendiri dulu. Oke. Iya kan, lihat diri sendiri. kemampuan Lihat gitu ya. kemampuan, itu lagi kembalinya. Kondisinya fit gak? Betul. Itu yang paling penting. Yang Pelajari kedua- lokasi juga penting kayaknya ya. Iya. Yang kedua itu kalau memang mau beraktivitas di air tadi, mau berenang khususnya, dia pakai pakaian yang sesuai untuk di kondisi untuk berenang apa tidak. Nah, Ya. kebanyakan kita Betul, pakai jeans gini aja udah nyemplung gitu. pakai jeans padahal gitu, lebih berat kan jadinya iya, kan. itu kan menyulitkan Betul. dia untuk bergerak. Karena kalau berenang ini kan aktivitas yang semua semua tubuh kita ini bergerak. Ya mulai dari tangan, mulai dari kaki semuanya. Nah, kalau misalnya pakai jeans kan susah. Itu yang kedua. Terus tiga, seminimalnya itu berenang tuh ya harus ada temennya. Teman. Dan kalau anak-anak harus diawasi sama Harus orang tua, diawasi aku kalau paling misalnya itu. di danau itu, apalagi di Betul. Danau Toba ini ya. Ya harus diawasi. Betul. Jadi jangan sampai dia berenang sendirian tahu-tahu udah pergi ke tengah gitu. Tadinya Iya. dilihat memang mungkin main pasir doang di tepi pantai. Ternyata Nah seperti ini Mbak Paras, yang kejadian yang kita flashback lagi ke Parparian kemarin, ya, yang tenggelam ini kan sudah seorang ayah, Iya, ya betul. kan. Nah, oke, mungkin nggak tahu kita perasaan dia apa sebelum kejadian itu menimpa dia. Dia beraktivitas di berenang di situ, di kondisi teman-temannya yang lain, rombongan itu semuanya sudah keluar dari pantai. Oke. Nah, maka pada saat itu nggak ada kondisi, Temannya. saksi yang memastikan. Oke. Saya melihat kondisi dia emergency atau dia minta tolong di titik itu, katakan nggak ada yang Nggak menyampaikan. ada yang melihat. Itu sehingga itu yang ngebikin tim penyelam kemarin kita hadirkan di situ sampai 8 penyelam loh. Oke. Ya, yang kita rasa tuh kayak nggak efektif karena kita laksanakan itu sehari sampai 3 kali penyelaman, ya. Pagi, siang, sore kita laksanakan penyelaman. Titik yang beberapa kali kita sisir nggak ketemu, ya. Ya karena nggak ada saksi itu tadi ya, bayangin aja gimana luasnya Danau Toba itu. Karena nggak ada saksi kan jadinya Betul. kesana kemari kita nyari. Ya sampai 5 hari akhirnya ya, alhamdulillah kita temukan beliau sudah muncul di permukaan, tersangkut di eceng gondok di Iya, betul. udah masuk ke sungai itu. Kita udah. lihat postingannya Iya. itu. Nah, jadi gini ya, di kondisi kita pada saat mencari di hari pertama, pastinya kita sebagai keluarga pengennya hari ini juga. Ketemu langsung. Ya. Iya. Betul. Nah, kalau misalnya saksi itu tadi, kita berenang-berenang saksi nggak ada, tahu-tahu kita Mencari ternyata di titik yang salah. iya, gitu mencari ya, kan? titik yang salah. Nah, karena nggak ada saksi itu kembali lagi. Sia-sia. Iya atau enggak ini tenggelam nanti. Kayak kejadian yang di Porsche Iya, healing pula lagi kan gitu. Aduh. Itu yang perlu kita garis bawahi, saksi. Ini bukannya kita mau bercandai. Itu oke lah orang-orang yang tidak memanfaatkan tim SAR gabungan ini tadi kerjaannya tadi tidak dimanfaatkan dengan maksimal tadi, itu nggak ada masalah lah ya Iya, kan. Itu yang oke. penting jangan sampai terjadi lagi lah kita harapannya. Namun kalau yang memang benar-benar terjadi nih tadi, tapi kalau informasinya nggak akurat itu kan ngebikin Semakin lama. semakin lama. prosesnya. Kalau semakin lama prosesnya, kalau kita temukan itu di hari ke-5, hari ke-6 atau hari ke-7, kondisi jasad udah rusak, itu Iya. kan semakin mendalam. Luka itu. Iya, dari keluarganya tadi kan. Betul. Iya, makanya tuh. Terus mungkin apa lagi ya? Penyedia wisata di pinggiran pantai itu mereka menyediakan ban, alat-alat bantu apung, ya, Iya. ban, life jacket. Iya. Itu yang paling penting. Kenapa ya kita nggak tahu pada sepele tentang life jacket ini tadi? Iya. Ya nggak sih? Ya kalau kita memang sudah kualifikasinya berenang itu sudah cukup, apalagi atlet itu nggak ada masalah. Mungkin dia tahu
di kondisi mana dia memang harus kembali ke pantai. Nah kalau memang kondisi berenangnya pas-pasan ya gunakan life jacket. Ya. Di pantai, di penyedia wisata itu pasti mereka menyediakan semuanya. Ya, maka daripada itu kalau kita kondisi berenang di danau ini tadi, perbedaannya ada pasti. Itu tadi suhu. Ini kan danau airnya kan di atas gunung. Suhu di permukaan kalau saya tinggal di Aji Bata ini aja sudah berapa ya? Sekitar 19 derajat sampai 24 derajat ya. Siang hari itu maksimal di 24 dan 25. Itu kan udah cukup dingin. Mungkin kalau orang-orang di kota besar kayak kota Medan ya kadang-kadang sampai 29 gitu kan cukup panas. Nah, kalau dia masuk ke sini kan harus menyesuaikan kondisi suhunya tadi dengan badan dia juga. Nah, apalagi dia masuk ke dalam air tuh tadi. Betul. Kalau sudah pasti kalau dingin itu semakin menguras tenaganya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu banyak sekali sebenarnya. Makanya yang semakin mempermudah atau menyimpelkan hal itu semuanya ya gunakan alat apung. Udah. Bukan kita tuh kalau misalnya pakai alat apung atau kita pakai ban atau kita pakai life jacket itu kita kelihatan nggak keren. Bukan itu. Iya betul, banyak gitu sekali yang rasa nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Setidaknya sewalah alat apung itu tadi, ya disiapkan. Dipakai mungkin gini ya, kita lepas gitu kan, tapi ban itu tadi ada dekat jangkauannya dengan kita, seminimal itu aja gitu loh, paling minimal itu. Iya betul. Jadi jangan seolah-olah kita pengen mau berenang dengan kondisi kita ikutin anak-anak yang asli. Lahir besar di sini yang seperti marciling gitu. Kalau itu mereka memang udah itu hari-harinya. Kan gitu. Ya, jadi jangan disepelein. Begitu jangan sepele. Itu sih aku yang paling tangkap itu jangan sepele gitu ya. Jangan karena anggap masih pendeknya ini di tepi-tepinya aja aku, tapi tidak memperhatikan faktor-faktor atau keselamatan yang lainnya ya. Nah, mungkin sama satu lagi, apalagi kita yang perempuan. Kalau misalnya lihat ada yang udah agak jauh gitu ya, anak-anak misalnya berenang agak agak ke dalam gitu, atau misalnya kita lihat yang ada yang tenggelam gitu ya kan, langsung hubungi yang namanya Basarnas ya. Kalau misalnya di sekitar tidak ada yang kapabilitasnya tidak mumpuni untuk melakukan penyelamatan. Buat perempuan jangan gengsi, karena biasanya kalau perempuan masa aku harus telepon di luar gitu ya, nggak boleh gengsi. Nah, satu lagi sebelum kita akhiri obrolan kita Bang Herlan, kira-kira ada nggak spot-spot tempat wisata yang harus dihindari sama teman Del atau sama pengunjung wisata yang ada di seputaran Danau Toba ini ya? Karena kan biasanya kayak aku nih, aku udah pernah kesini, aku pengen cari spot baru. Wah, katanya di sana ada gitu, tapi ternyata di sana belum open untuk wisatawan gitu. Ada nggak yang misalnya dari tim Basarnas sendiri tahu, wah ini lokasi ini nggak boleh dikunjungi nih gitu? Nah, yang aman, yang rawan gitu. Kalau saya sendiri sih, saya coba berkaca ke diri sendiri. Nah, orang pasti kalau misalnya ke spot-spot yang tadi Mbak Faras bilang, itu pasti yang calon wisatawan yang mau berangkat ke sana itu tadi yang punya pandangan tentang alam itu pasti suka tempat-tempat yang baru, explore tempat baru. Explore tempat baru gitu kan. Yang katakan kegiatan-kegiatan ekstrim. Masih hidden gem. Sebenarnya bukan hidden gem, benar, itu lebih tepatnya. Sebenarnya begini ya, ekstrim atau tidaknya, ya kita coba berkaca dari negara-negara luar sana ya. Nah, mereka suka mengeksplor tempat baru, mencari hidden gem baru gitu ya, dimanapun itu ya. Termasuk di Danau Toba, di seputaran seluruh sudut di Danau Toba ini memang saya harap seharusnya memang dieksplor. Nggak ada tempat khusus itu yang memang kita katakan itu nggak boleh didatangin ini seperti ini seperti ini. Karena beda dengan laut ya, ini ombaknya keras nih di sini. Nggak ada itu. Malah di balik ke diri danau sendiri ini sebenarnya kalau mungkin informasi masyarakat segala macam. Ya kalau mungkin dalam kondisi angin yang kencang di beberapa musim di bulan-bulannya itu memang ada arus itu pun di permukaan. Ya, anggapannya mungkin ya saya menyimpulkan Danau Toba ini kan seperti air di dalam kuali. Cuman kualinya gede banget. Gitu ya. Bisa buat makan berapa orang. Ya, jadi harus itu nggak ada.
Oke. Ya, berbeda di laut. Nah, kalau di kondisi di Parparian kemarin itu benar ada arusnya karena itu di muara aliran keluarnya air Danau Toba ya. Jadi saya harapannya sih malah semakin ramai lah wisatawan datang ke Danau Toba ini, explore tempat-tempat baru, cari tempat yang kata anak-anak senja itu hidden gem baru itu. Saya setuju sekali gitu. Dieksplor terus sampaikan ke masyarakat luas, ke dunia bahkan ya kan. Tapi tetap maunya walaupun biasanya kalau kita di Indonesia ada hidden gem itu kan langsung viral nih di sosmed. Tapi kita pengen gitu tiktokers atau selebgram ini saat mengunggah di video ataupun YouTuber gitu ada edukasi tetap di dalamnya dengan tidak misalnya buang sampah sembarangan. Nah, itu paling penting ya. Terus kearifan lokal dijaga. Terus tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri. Gitu. Ya jadi saya sendiri ya kalau nggak jadi dari Basarnas, kalau saya nggak jadi Basarnas, saya kan jadi penikmat wisata juga. Saya juga senang cari traveler gitu ya. Traveler atau apapun itu. Saya suka cari tempat-tempat baru. Bahkan saya dengan tim saya di sini kalau memang lagi free tuh kita suka juga tuh ngecamp gitu ya, camping di pinggiran Danau Toba yang memang tempatnya sepi segala macam gitu kan. Nah, kita sendiri sebagai penyelamat, kita juga batasi kegiatan kita yang kita anggap berbahaya di sana. Karena sudah pasti kalau kita ke suatu tempat yang memang masyarakat nggak banyak di sana, ya akses untuk kalau kejadian sesuatu terjadi emergensi itu tadi itu kan terbatas sekali. Prosesnya udah terbatas, akan makan waktu. Betul. Nah, maka daripada itu ya kita batasi kegiatan yang memang bisa berpotensi membahayakan. Nah, itu tadi. Kalau memang tujuannya kita tadi itu memang untuk mengeksplorasi, ya silakan, dan saya senang sekali. Iya, menikmati hanya cuci mata. Dan memang itu mungkin keinginan dari pemerintah. Iya. Atau semua masyarakat Danau Toba ini tadi. Setuju. Keinginannya itu memang wilayah Danau Toba ini harum namanya. Yeah. Jadi ada hidden gem baru di tempat ini, di salah satu site Danau Toba. Ya, atau bahkan mungkin saya pengennya lagi kaum akademis itu meneliti ada apa di sini. Betul sekali. Iya, pengennya seperti itu lagi malah. Bahkan banyak situs-situs nggak cuma wisata air ya, iya, arkeolog, budaya, rohani, iya, banyak dan sekali. rohani semuanya itu betul. disampaikan, di blow up informasi itu gitu kan. Jadi dikesampingkan dulu tentang hal-hal yang berbau ya katakan mistis tadi ya. Ya, karena itu anggapan konservatif sekali. Iya. Walaupun memang tidak bisa kita jauhkan dari diri kita, tapi balik lagi, ya kan, semua bisa dihindari kalau dirinya kita bisa membatasi. Mitigasi itu tadi kan perlu. Makanya memang itu yang harus kita siapin. Makasih banyak Bang Herlan. Jadi ingat tuh tadi Bang Herlan sendiri sudah sampaikan, ya kan, nggak apa-apa berlibur ke Danau Toba. Jangan takut berenang dan berlibur di kawasan Danau Toba. Danau Toba itu aman, tempat wisata yang sangat ramah dan nyaman. Balik lagi itu ke diri kita, benar ya Bang Herlan? Betul. Demikian obrolan kita hari ini di Naposo Podcast Radio Dal FM. Terima kasih banyak Bang Herlan untuk bincang-bincang obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan ada waktu kita ketemu. Ingat kalau berenang di Danau Toba, hati-hati, pastikan diri kamu bisa berenang. Karena ingat sekali lagi, tenggelam di air itu gak seindah tenggelam Lautan Cinta. Di Lautan Cinta. Saya Farasi Barani pamit. Sampai jumpa di Naposo Podcast berikutnya. Bye. Oke. Makasih Bang Herlan. Makasih Mbak Faras.